Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang dokter dan teman-teman. Di sini kami dari SGDB 4 ingin menjelaskan tentang student project kami yang berjudul Peran Imunologi dalam Mekanisme Rinitis Alergi. Om Swastiastu, perkenalkan saya Maria Jovita Selena Susatyo Eo dengan 3 digit NIM terakhir 189. Saya izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang terkait pembuatan student project ini. Rinitis alergi merupakan peradangan kronis yang terjadi pada mukosa hidung akibat produksi respon imun yang dimediasi oleh imunoglobulin E terhadap alergen. Rinitis alergi terjadi karena adanya lonjakan sitokin TH2 yang abnormal dan adanya gangguan pada penghalang epitel hidung. Rinitis alergi memiliki prevalensi yang cenderung naik setiap tahunnya dan hingga saat ini telah menyerang 10 hingga 30% populasi manusia di seluruh dunia. Rinitis alergi adalah satu dari banyaknya contoh hipersensitivitas tipe 1 yang dapat ditunjukkan dari proses timbulnya peradangan pada mukosa hidung yang berakhir pada gejala seperti bersin, hidung tersumbat, dan gatal. Seiring berkembangnya zaman, pengetahuan mengenai imunologi semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan perkembangan untuk penanganan terhadap reaksi alergi terhadap tubuh selalu meningkat. Pengobatan terhadap rinitis alergi pun juga berkembang seperti imunoterapi alergen serta terapi biologis. Dengan prevalensi yang cenderung naik tiap tahunnya, rinitis alergi telah menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat. Ditambah perubahan lingkungan yang menyebabkan semakin mudah manusia untuk terpapar alergen dan diperburuk dengan polusi yang dapat memperburuk keadaan. Maka dari itu diperlukan pembahasan menyeluruh yang dapat membantu perkembangan pengobatan yang lebih baik dengan pembahasan meliputi definisi, epidemiologi, patofisiologi, mekanisme imunologi, mekanisme kerja, dan peran imunologi terhadap rinitis alergi. Nama saya Niwayan Abelona Princanda Jaya dengan NIM 034. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi dan epidemiologi rinitis alergi? Yang kedua, apa saja gejala klinis yang timbul pada rinitis alergi? Yang ketiga, bagaimana klasifikasi dan patofisiologi rinitis alergi? Yang keempat, bagaimana mekanisme imunologi dasar yang melibatkan sistem kekebalan tubuh, reaksi hipersensitivitas tipe 1, dan peran IgE dalam rinitis alergi. Yang kelima, bagaimana mekanisme kerja rinitis alergi, dan yang terakhir, apa peran imunologi dalam rinitis alergi. Adapun tujuan penulisan student project ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami definisi dan epidemiologi dari rinitis alergi. Yang kedua, untuk mendeskripsikan manifestasi klinis yang dapat timbul pada rinitis alergi. Yang ketiga, untuk menjelaskan klasifikasi dan patofisiologi rinitis alergi. Yang keempat, untuk mengetahui mekanisme imunologi dasar yang melibatkan sistem kekebalan tubuh, hipersensitivitas tipe 1, dan peran IgE dalam reaksi alergi. Yang kelima, untuk mengetahui mekanisme kerja rinitis alergi. Dan terakhir, untuk menjelaskan peran imunologi dalam rinitis alergi. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Perkenalkan, nama saya Yomi Hanik dengan 3 digit NIM terakhir 142. Di sini manfaat penulisan bagi penulis tentunya adalah menambah sumber literatur dan meningkat pemahaman penulis terkait dengan pengertian rinitis alergi, gejala, klasifikasi, kemudian adalah imunologi dasar dalam rinitis alergi dan juga mekanisme kerja serta peran imunologi dalam rinitis alergi. Kemudian manfaat bagi pembaca adalah memberikan wawasan kepada pembaca terkait dengan pengertian, gejala, klasifikasi, imunologi dasar dalam rinitis alergi, kemudian mekanisme kerja dan juga peran imunologi dalam rinitis alergi. Sebelumnya perkenalkan, saya Luhut Canda Adilia Permana dengan 3 digit NIM terakhir 112. Di sini saya izin untuk menjelaskan definisi dari rinitis alergi, yaitu rinitis alergi merupakan suatu kondisi klinis yang muncul ketika membran mukosa hidung terpapar alergen dan memicu respon inflamasi yang diperantarai oleh sistem imun IgE. Adanya rinitis alergi pada seseorang mampu menurunkan produktivitas sehari-hari. Rinitis alergi termasuk salah satu masalah kesehatan global yang mempengaruhi hampir 400 juta orang di dunia dengan prevalensi 8,38% pada anak dan 14,93% pada remaja. Sedangkan di Indonesia, angka kejadian rinitis alergi mencapai 38%. Prevalensi telah meningkat secara progresif dalam beberapa dekade terakhir. Adapun gejala klinis dari rinitis alergi yaitu terdapat sekresi mukus hidung yang berlebihan, hidung tersumbat, bersin, rasa gatal di hidung dan mata, dan bernafas melalui mulut. Hidung tersumbat dan bernafas melalui mulut sering terjadi pada malam hari, yaitu saat tidur. Gejala bernafas melalui mulut saat tidur ini dapat menyebabkan gejala tenggorokan kering, mengorok, gangguan tidur, serta kelelahan pada siang hari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Christopher Vincencio Sanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 086. Di sini saya izin untuk menjelaskan klasifikasi dari rinitis alergi. Rinitis diklasifikasikan menjadi 3 kategori klinis utama, yaitu rinitis alergi,
rinitis infeksius, dan rinitis non-alergi non-infeksius. Rinitis alergi didefinisikan sebagai respon hipersensitivitas tipe 1 yang dimediasi oleh antibodi imunoglobulin E terhadap alergen di lingkungan. Rinitis infeksius umumnya dikaitkan dengan infeksi virus seperti flu, sedangkan rinitis non-alergi non-infeksius mencakup berbagai kelompok kondisi yang tidak melibatkan mekanisme alergi, tetapi dapat menunjukkan gejala yang serupa. Rinitis alergi secara historis telah dikategorikan sebagai musiman dan menahun. Namun, klasifikasi ini dapat belum diulas dengan baik dalam studi epidemiologi yang menilai alergen molekuler, karena sebagian besar pasien mengalami tersensitisasi terhadap lebih dari satu jenis alergen. Allergic rhinitis and its impact on asthma atau ARIA mendefinisikan rinitis alergi ke dalam kategori berdasarkan durasi gejala, yaitu intermittent dan persisten, dan tingkat keparahan, ringan, sedang, dan berat. Rinitis alergi intermiten atau musiman terjadi ketika gejala muncul kurang dari 4 hari per minggu atau kurang dari 4 minggu berturut-turut. Sebaliknya, rinitis alergi persisten terjadi ketika gejala muncul lebih dari 4 hari dalam seminggu dan lebih dari 4 minggu berturut-turut. Gejala yang diklasifikasikan sebagai ringan, sedang, dan berat bergantung pada dampaknya terhadap tidur dan aktivitas sehari-hari. Patofisiologi dari rinitis alergi dibagi menjadi dua fase, yaitu fase awal sensitisasi dan juga fase akhir reaksi alergi. Pada sensitisasi, tubuh untuk pertama kalinya terpapar dengan alergen semisal serbuk sari dan bulu hewan, di mana alergen masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Dan sistem imun akan mengenali alergen tersebut sebagai benda asing yang berbahaya, di mana sistem imun kemudian akan memproduksi antibodi imunoglobulin E yang spesifik terhadap alergen tersebut. Nah, IgE ini yang memicu reaksi dari alergi. Nah, IgE yang telah diproduksi akan menempel pada permukaan sel mast yang terdapat pada mukosa hidung, di mana sel mast ini berperan sebagai penjaga yang siap siaga untuk merespon paparan alergen berikutnya. Lalu di fase akhir, yaitu reaksi alergi, tubuh akan terpapar ulang dengan alergen yang sama, di mana alergen yang masuk akan berikatan dengan antibodi imunoglobulin E yang telah menempel pada sel mast. Akan terjadi pelepasan mediator kimia seperti histamin, leukotriene, dan prostaglandin. Histamin ini menyebabkan pembuluh darah melebar dan meningkatkan permeabilitasnya, sehingga terjadi pembengkakan pada mukosa hidung, dan histamin ini menyebabkan gejala-gejala khas pada rinitis alergi, seperti hidung tersumbat, rhinorrhea, bersin-bersin, dan gatal pada hidung. Lalu leukotriene ini memperkuat efek histamin dan juga menyebabkan kontraksi otot polos saluran pernapasan, sehingga memperparah gejala hidung tersumbat. Lalu prostaglandin ini meningkatkan produksi lendir dan menyebabkan vasodilatasi, di mana pelepasan mediator kimia memicu proses inflamasi atau peradangan pada mukosa hidung, pembengkakan, kemerahan, dan peningkatan jumlah sel darah putih pada area yang terkena. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gidi Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem imun merupakan sekumpulan sel dan molekul yang bertanggung jawab untuk mempertahankan tubuh terhadap patogen yang dihadapi individu dan melindungi individu dari adanya perubahan sel yang dapat menyebabkan individu sakit seperti sel kanker. Sistem imun dapat dipicu oleh berbagai zat yang dianggap asing oleh tubuh yang disebut dengan antigen dan akan menempel pada reseptor spesifik pada sel imun. Dalam mekanismenya, physical barrier akan menjadi pertahanan awal, baru kemudian jika physical barrier gagal, innate immunity akan bekerja, di mana pada akhirnya akan terjadi mekanisme adaptive immunity jika patogen masih bertahan. Ini saya akan menjelaskan mengenai hipersensitivitas tipe 1 atau yang disebut dengan hipersensitivitas langsung, di mana hipersensitivitas tipe ini dapat terjadi secara cepat dalam hitungan menit setelah antigen bertemu antibodi IgE pada permukaan sel mast. Untuk penyebabnya sendiri bisa terjadi karena adanya paparan alergen seperti makanan, sumber hewani, dan juga faktor lingkungan. Untuk manifestasi klinisnya sendiri bisa terjadi peningkatan permeabilitas vaskular dan vasodilatasi, bisa juga terjadi kontraksi otot polos, dan juga bisa terjadi gejala-gejala seperti gatal, rinitis, asma, dan juga anafilaksis. Untuk tahapan responnya sendiri terbagi menjadi 2 stage atau fase. Yang pertama ada fase sensitisasi, di mana sel T helper 2 dan mediator akan mendorong sel B untuk memproduksi IgE. IgE akan terikat pada reseptor Fc-epsilon-Ri di permukaan sel mast. Nah, pada periode efek, inang yang sudah tersensitisasi kembali terpapar antigen atau alergen tersebut, di mana alergen kemudian akan mengikat IgE pada sel mast yang memicu pelepasan mediator. Mediator yang dilepaskan bisa seperti sitokin, leukotriene, prostaglandin, histamin, dan
enzim proteolitik. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Vivian Kusumawardhani dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang IgE dan peranannya dalam alergi. Baik, yang pertama, IgE adalah mediator utama dalam reaksi hipersensitivitas tipe 1. Ketika terpapar alergen, sistem imun akan memproduksi IgE spesifik. IgE ini nantinya akan berikatan dengan reseptor Fc yang ada di permukaan sel mas. Yang kedua, alergen yang berhasil masuk dan berikatan itu akan menyebabkan sel mas mengalami degranulasi dan melepaskan mediator inflamasi, contohnya histamin. Di sini nantinya akan muncul gejala-gejala klinis seperti gatal-gatal, pembengkakan, hingga sesak napas. Lalu yang ketiga, adanya proses desensitisasi. Jadi ketika pertama kali terpapar alergen, tubuh akan memproduksi IgE. Saat paparan kedua terjadi, kadar IgE spesifik tadi dalam tubuh akan meningkat sehingga respon imun akan lebih kuat. Nah, akibatnya reaksi alergennya akan menjadi lebih parah. Selain hal tadi, IgE juga dapat mengenali antigen pada parasit dan memicu reaksi imun untuk menyingkirkan parasit tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gerina Nyerina Widuraya dengan 3 digit terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sensitisasi alergen dan aktivasi sel mediator alergi. Rinitis alergi adalah suatu penyakit inflamasi yang perlu diawali dengan proses sensitisasi untuk dapat menyebabkan kondisi klinis alergi. Berdasarkan waktu terjadinya, reaksi alergi dapat dibagi menjadi reaksi fase cepat dan lambat. Reaksi alergi fase cepat dapat berlangsung dalam hitungan jam, yaitu 2 hingga 4 jam dengan puncak 6 hingga 8 jam, dan dapat berlangsung paling lama hingga 24 hingga 48 jam sejak paparan dengan alergen. Rinitis alergi sendiri merupakan salah satu penyakit dengan alergi fase cepat. Pada kontak pertama, makrofag atau monosit akan berfungsi sebagai sel penyaji atau antigen presenting cell atau APC. Mereka akan menangkap alergen yang menempel di permukaan mukosa hidung dan memprosesnya. Setelah itu, akan terbentuk fragmen peptida pendek yang akan bergabung dengan molekul human leukocyte antigen atau HLA kelas 2 membentuk kompleks peptida mayor histocompatibility complex atau MHC kelas 2 dan kemudian dipresentasikan kepada sel T helper atau TH0. Selanjutnya, APC ini akan melepaskan sitokin yaitu interleukin 1 yang dapat mengaktifkan TH0 menjadi TH1 dan TH2. Kemudian TH2 akan menghasilkan interleukin 3, 4, 5, dan 13 yang akan diikat oleh reseptor pada permukaan sel limfosit B. Sel limfosit B yang teraktivasi akan memproduksi imunoglobulin E atau IgE. IgE inilah yang kemudian akan masuk ke jaringan dan dia diikat oleh reseptor IgE pada permukaan sel mas maupun basofil sehingga menjadi aktif. Proses inilah yang disebut sensitisasi, dan apabila tubuh terpapar oleh alergen yang sama untuk kedua kalinya, maka akan terjadi degranulasi sel mas dan basofil. Selain itu, preform mediator seperti histamin dan nulliform mediator seperti prostaglandin D2, leukotriene D4, leukotriene C4, bradykinin, platelet, activating factor, dan juga berbagai sitokin juga akan dapat keluar, dan inilah yang menemukan manifestasi klinik alergi fase cepat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayustiam Arifatil Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme rinitis alergi. Jadi rinitis alergi diawali dengan proses sensitisasi, yang kemudian secara patofisiologi terbagi menjadi 2 fase utama, yaitu fase awal dan fase lanjut atau fase akhir. Untuk fase awal dimulai dengan alergen seperti serbuk sari, tungau debu, dan juga bulu hewan yang terdeteksi oleh sistem imun sebagai ancaman saat masuk ke dalam tubuh. Kemudian, sel B akan menghasilkan imunoglobulin E yang menempel pada permukaan sel mas dan basofil. Dan ketika IgE berikatan dengan alergen, sel mas akan diaktifkan dan melepaskan mediator kimia. Histamin yang merupakan mediator utama dari sel mas yang akan menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, gatal, dan juga pembengkakan. Dan pada tahap ini kita bisa menggunakan terapi antihistamin untuk menghambat efek dari histamin. Kemudian leukotriene akan dilepaskan oleh sel mas yang kemudian akan berkontribusi pada peradangan, peningkatan produksi lendir, dan kontraksi otot polos. Pada tahap ini kita bisa menggunakan terapi antagonis reseptor leukotriene untuk membantu mengurangi gejala. Dan yang terakhir ada enzim triptase yang merupakan enzim dari sel mas yang berperan dalam perusakan jaringan dan aktivasi. Baik, selanjutnya adalah mengenai fase akhir dari mekanisme rinitis alergi. Fase akhir dimulai ketika sel T helper 2 limfosit memproduksi sitokin, interleukin 4, interleukin 5, dan juga interleukin 13 yang akan meningkatkan produksi IgE dan memperburuk respon alergi. Kemudian eosinofil akan dikirim ke lokasi inflamasi dan melepaskan protein yang merusak jaringan serta meningkatkan inflamasi. Lalu ada juga basofil
yang akan melepaskan histamin serta sitokin yang akan memperparah peradangan di fase akhir. Kemudian di sini juga ada keterlibatan dari prostaglandin dan juga kinin, di mana prostaglandin berkontribusi pada peradangan, rasa sakit dan juga vasodilatasi. Sedangkan kinin meningkatkan permeabilitas kapiler dan menyebabkan pembengkakan jaringan. Jadi kesimpulannya, proses reaksi alergi melibatkan berbagai sel dan juga mediator yang bekerja dalam dua fase. Dengan fase awal yang berfokus pada respon cepat terhadap alergen dan fase akhir yang berperan dalam peradangan jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komanggi Chandika Putri dengan digitim terakhir 008. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan peran imunologi dalam merintis alergi, khususnya yaitu imunitas adaptif dan alergi. Antigen yang masuk melalui epitel ditangkap oleh APC, seperti makrofag atau sel dendrit. Antigen diproses menjadi epitop dan dipresentasikan melalui MHC kelas 2, memberikan sinyal ke sel T helper 2, lalu T helper 2 ini akan mengaktifkan sel B melalui interleukin 4 dan interleukin 13 yang memicu sel B menjadi sel plasma yang nantinya akan memproduksi antibodi IgE. Proses ini disebut juga dengan fase sensitisasi. Kemudian, IgE melekat pada sel mast dan menyebabkan degranulasi dari sel mast, sehingga sel mast ini dapat melepaskan suatu histamin yang memicu gejala alergi. Paparan berulang dari suatu antigen akan mengaktifkan sel T memori dan mempercepat respon imun dan bisa memicu gejala klinis yang lebih berat seperti asma ataupun rinitis alergi. Selanjutnya, sel-sel efektor dalam merintis alergi. Yang pertama, peran sel mast. Sel mast bertindak sebagai prajurit garis depan di sistem imun bawaan, mendeteksi ancaman seperti alergen atau patogen. Saat teraktivasi, sel mast melepaskan mediator seperti histamin dan sitokin melalui proses degranulasi yang menyebabkan peradangan dan memunculkan gejala alergi seperti gatal, kemerahan, dan pembengkakan. Sel mast mengaktifkan respon imun dalam reaksi alergi dan juga membantu dalam proses perbaikan serta penyembuhan jaringan setelah cedera atau peradangan. Yang kedua, peran eosinofil. Eosinofil berperan penting dalam reaksi alergi, terutama sebagai sel efektor dalam peradangan saluran pernapasan dan kulit, serta bertindak sebagai biomarker dalam darah. Eosinofil melepaskan protein kationik, eosinofil peroksidase, dan leukotriene sistenil yang memperluas peradangan dan memperparah gejala alergi seperti bersin dan hidung tersumbat. Eosinofil berperan dominan dalam respon fase akhir alergi dan jumlahnya dalam darah berkorelasi dengan tingkat keparahan gejala pada pasien rinitis alergi. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan mediator kimia. Mediator kimia ini yang pertama ada sensitisasi, yang dimana sel APC mengekspresikan sitokin seperti interleukin 1 untuk mengaktifkan sel T helper, yang kemudian berproliferasi menjadi T helper 1 dan T helper 2. T helper 1 ini akan menghasilkan sitokin interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5, dan juga interleukin 13. Interleukin 4 dan interleukin 13 ini akan membantu aktivasi dan diferensiasi dari sel B menjadi sel plasma yang akan memproduksi IgE. Kemudian ada second exposure, yang dimana IgE akan mengikat alergen spesifik dan memicu degranulasi dari sel mast, yang nantinya akan melepaskan mediator kimia seperti histamin, prostaglandin D2, leukotriene C4 dan D4, bradykinin, platelet activating factor, kemudian serta sitokin, interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 6, dan GM-CSF. Perkenalkan, saya Gede Gus Ramadi Putra dengan 3 digitim terakhir 236. Untuk kesimpulan, rinitis alergi adalah penyakit inflamasi yang diakibatkan oleh respon imunologis yang dimediasi oleh imunoglobulin E dan reaksi persensitivitas tipe 1 terhadap alergen tertentu, termasuk debu, serbuk sari, dan bulu binatang. Mekanisme alergi dimulai dengan paparan awal terhadap alergen, di mana sel presentasi agen atau APC mencerna antigen dan menstimulasi sintesis IgE oleh sel B. IgE ini berikatan dengan permukaan sel mast yang menyebabkan degranulasi sel mast dan pelepasan mediator inflamasi seperti histamin pada kontak berikutnya dengan alergin. Produksi mediator ini memulai fase awal reaksi alergi yang ditandai dengan gejala umum seperti bersin, hidung tersumbat, dan rhinorrhea. Fase akhir dari reaksi alergi melibatkan agregasi sel imun terutama eosinofil yang memperburuk peradangan dan menghasilkan gejala yang berkepanjangan. Diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme imunologi yang mendasari rinitis alergi untuk memfasilitasi pengembangan terapi yang lebih manjur untuk selanjutnya. Saran
Penelitian lebih lanjut terhadap jalur imunologi dan fungsi sel imun pada rinitis alergi diperlukan untuk memformulasikan terapi yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk penyakit ini. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen lingkungan dan paparan alergen terutama bagi individu dengan rinitis alergi untuk meringankan gejala dan meningkatkan kualitas hidup.